warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Optimelda Puspadewi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 86036641. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu tugas kedua. Lanjut, kita akan bahas di slide berikutnya. Bahasan yang pertama yaitu filsafat ilmu membantu mengamati dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan ilmu pendidikan, karena filsafat ilmu itu membahas dasar-dasar ilmu secara mendalam. Melalui ontologi, pendidikan dipahami sebagai objek kajian yang jelas, yaitu tentang manusia, proses belajar, dan perkembangan peserta didik. Melalui epistemologi, pendidikan memiliki metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti observasi, penelitian, dan evaluasi. Sedangkan aksiologi membahas ilmu dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, filsafat ilmu membuat pendidikan tidak hanya sekedar praktik mengajar, tetapi juga menjadi ilmu yang sistematis, logis, dan memiliki tujuan yang bernilai bagi masyarakat. Pembahasan nomor 2. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga ikut memperkuat perkembangan filsafat ilmu, karena pendidikan dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, rasional, dan refleksi. Ketika pendidikan tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kemampuan berpikir, maka akan muncul ide-ide serta pemikiran baru yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembahasan yang ketiga. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk mengkaji dan membedah berbagai personal pendidikan secara mendalam. Ontologi digunakan untuk memahami hakikat pendidikan, misalnya apa tujuan utama pendidikan dan siapa objeknya. Epistemologi digunakan untuk menganalisis bagaimana proses memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, seperti metode pembelajaran atau penelitian yang digunakan. Sedangkan aksiologi digunakan untuk melihat nilai, manfaat, dan dampak pendidikan bagi kehidupan. Karena itu, filsafat ilmu membantu menyelesaikan masalah pendidikan secara lebih kritis, sistematis, dan menyeluruh. Pembahasan yang keempat dan terakhir. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat dilihat dari penerapan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum tersebut, peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi berbeda-beda, sehingga pelajaran dibuat lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga mengajak siswa berdiskusi, berpikir kritis, dan melakukan proyek pembelajaran. Selain itu, pendidikan juga menanamkan nilai karakter seperti tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas agar ilmu yang dipelajari bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.